Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Nadira, kelas I dengan NIM 12550125. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan, yaitu if, elif, dan else, terus percabangan bersarang, ternary operator, dan perulangan while. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan, yaitu if, elif, dan else. Sini kita buat contohnya dulu. Contohnya itu dari percabangan if, elif, dan else. Nah, di sini kita akan buat contohnya, yaitu contohnya itu kita bisa buat di sini kita buat contohnya, yaitu angka sama dengan in, method input, terus kan Nah, sini kita masukkan if. Itu if jika angka besar dari 0 print angka ini adalah positif. Terus kita buat elif, yaitu angka sama dengan 0, print ini adalah negatif. Else ini adalah if angka besar dari 0, itu jika angka besar dari 0 maka dia positif. Terus ya angkanya dengan 0 maka negatif, dan A sudah kita angka adalah 0. Coba kita akan masukkan sebuah angka. Coba kita contohnya kita mau masukkan angka angka 7. Di angka 7, angka ini adalah positif karena angka 7 adalah angka positif. Oke. Nah, di sini outputnya menunjukkan angka ini positif karena 7 adalah bilangan positif. Jadi ini akan menunjukkan apakah angka ini positif, negatif, atau 0. Program akan memilih salah satu jalur sesuai kondisi yang terpenuhi. Itu percabangan if, elif, dan else.
Nah, selanjutnya ada percabangan bersarang atau nested if. Percabangan bersarang ini adalah if di dalam if, digunakan saat kita perlu dua atau lebih kondisi berlebihan. Kadang kita butuh keputusan dalam keputusan. Misalnya kita mau memiliki mahasiswa, menilai mahasiswa, tapi hanya kalau dia lulus ujian dulu. Nah, itu contohnya seperti ini. Kita buat cabangan besaran atau nested if. Dan buat contohnya, nilai INT input masukkan nilai dan buat if nilai besar sama dengan 90. Kita print sangat baik. Elif nilai besar sama dengan 75. Print nilai Nah, kita coba getaran. Oke. Getaran. Masukkan nilai. Nah, di sini kita coba masukkan nilainya 99. Nilai 99 itu nilai A karena jika nilainya besar dari 90 maka nilainya
adalah A, sangat baik. Sedangkan di sini kan 99, berarti dia lebih besar dari 90. Coba kita masukkan nilai 80, maka nilainya B karena dia besar dari 75. Sedangkan kalau kurang dari 75 ke bawah, maka dia akan nilai C. Coba kita buat 6 ya. 50 lah kita buat tuh. 50 berarti nilainya D karena dia di bawah 60. Kalau misalnya 60 ke atas berarti dia nilai C. Sedangkan kalau misalnya bawah 60 maka dia nilainya D, yaitu kurang. Oke. Maka D. Itu misalnya dia Nah, selanjutnya yaitu ada ternary operator. Ternary operator ini penulisan singkat untuk if dan else. Kalau kita ingin buat coding lebih singkat, kita bisa pakai ternary operator. Ini seperti if, else, tapi cukup satu baris saja. Contohnya itu kita akan mencontohkan menentukan status umur. Ya, coba dulu ternary operator. Ya, ternary ini lebih singkatnya, yaitu kita buat satu baris saja. Tadi kan barisan ke bawah, if, elif ke bawah kan. Sekarang kalau yang ternary ini kita akan membuat dia memanjang ke samping. Contohnya kita membuat menentukan status umur. Umur statusnya itu dewasa. Dewasa jangan dewasa deh, kita buat remaja. Terus if-nya jika umur besar sama dengan 20, kita buat 20 lah ya. Else-nya anak-anak, kita ganti tanda. Ini kita ganti jadi remaja. Remajanya kita ganti jadi anak-anak. Oke. Print. Ini status sekarang masukkan umur, kita masukkan umur 15. Salah, kita ubah yang ini, tanda ininya menjadi kecil. Jadi kalau jika umur kecil dari 20 atau 20 ke bawah maka dia anak-anak. Sedangkan kalau 20 ke atas dia remaja. Kita ulang lagi.
batas umur adalah anak-anak. Karena dia kecil dari 20 maka dia anak-anak, sedangkan kalau besar dari 20 maka dia remaja. Nah, coba kita buat lagi, putaran lagi. Kita coba buat 22. Maka dia remaja karena umurnya besar dari 20, maka dia remaja. Nah, ini yaitu ternary operator, itu singkat dia. Tadi kan memanjang itu kan if, else itu ke bawah, sedangkan ini dia ke nyamping, cuma singkatannya cuma ke samping aja, dia geser ke samping. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yaitu ada perulangan kode. Perulangan kode itu perulangan while. Perulangan while ini mengulang blok kode sebuah kondisi bernilai true. Harus ada perubahan nilai agar tidak infinite loop. Kalau percabangan itu buat pengambilan keputusan, perulangan itu buat mengulang berkali-kali. While loop akan terus berjalan selama kondisinya masih true. Jadi kita buat contoh kasusnya yaitu menghitung 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5. While loop lah. Kita masukkan contohnya. Sama dengan 1, ini kecil sama dengan 5. Ditambah sama dengan 1. Nah, coba kita ini angkanya akan perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini kan tambah 1, berarti kayak 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 3 sampai seterusnya. Dan ini di sini selama i-nya kurang atau sama dengan 5, program akan mencetak angkanya. Jangan lupa tambahkan 1, i tambah sama dengan 1 biar loopnya berhenti. Nih, berarti dia kalau while loop itu perulangan angka gitu. Jangan lupa buat i-nya supaya dia berhenti ke 5. Karena dia kan kecil kurang sama dengan 5, sedangkan kalau misalnya kita hilangkan sama dengannya maka dia akan membawa 6, dia sampai 4 aja gitu. Kalau pakai sama dengan berarti dia akan mengulang sampai 5. Oke, kita tambahkan di sini, kita akan menambahkan studi kasus gabungan atau kita gabungkan semuanya, yaitu gabungan ini menggunakan percabangan dan perulangan. Nah, program sederhananya klarifikasi angka berulang. Sekarang kita akan mencoba gabungin semuanya. Kita bikin program yang meminta memasukkan user angka berulang kali, lalu menentukan apakah angka ini ganjil atau genap. Program berhenti kalau user memasukkan 0.
Contohnya kode gabungannya seperti ini. Kita buat contoh ya. Angka sama dengan print program selesai. Sekitaran, aduh error, bentar guys, dan soalnya ini tinggal sama error lagi. Oke, di sini kita salahin. Masukkan angka.
kita contohnya masukkan angka berapa ya, angka 6. Angka 6 adalah genap, berarti angka 6 adalah angka 6. Terus kita coba angka berapa ya, 5 lah, kita coba ganjil, 5 ganjil. Terus kita buat angka 10 adalah genap. Nah, ini contoh bahwa kegunaan dari konsep tadi, while itu perulangan, if buat percabangan, dan ternary buat menentukan ganjil atau genap. Ini cara singkatnya, tapi sudah mencakup semuanya gitu. Ini cara singkatnya. Jadi kesimpulannya yaitu percabangan itu untuk mengambil keputusan. Percabangan bersarang adalah kondisi di dalam kondisi. Ternary adalah bentuk singkat dari if dan else. Dan terakhir while yaitu mengulang kode selama kondisi benar. Itu kesimpulan dari video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.